Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Mimi, adik kandung dari korban. Selamat sore Ibu Mimi. Sore. Baik, Ibu Mimi, ini bagaimana awalnya pihak keluarga mencurigai tewasnya korban ini adalah tewas akibat dibunuh? Ya, awalnya korban itu pernah cerita kepada saya. 3 minggu yang lalu tuh dia sempat telepon waktu dia sedang di Klender. Dia bilang saya ada masalah. Terus saya nggak bisa tidur, kata kakak saya. Terus itu dia bilang, "Mi, abang gimana? Abang nggak bisa tidur. Abang punya masalah dalam keluarga. Berat banget, Mi." Dia bilang gitu kepada saya. "Terus Mi, gimana ini Mi?" Itu dia gitu. Dia sempat minta dijemput sama saya di Klender. Terus pas sudah saya ke Klender, saya ajak ke kampung saya ke Pulau Sirdi. Lalu dia bilang, masalah dalam keluarga dia sangat berat. Langsung cerita kepada saya. Dia bilang, "Mi, abang masalah keluarga ini berat banget, Mi. Bini abang pengen nggak benar." Saya bilang, "Kenapa?" "Kok dia bilang pengen nggak benar? Anak pada ngelawan," kata dia gitu. Baik, Ibu Mimi, ini ada hasil penyelidikan polisi yang menyebutkan bahwa pelaku mengaku anaknya itu dilecehkan anak korban dan menjalin hubungan dengan istri korban. Ini apakah betul seperti itu? Emang sempat cerita sih, abang saya sempat cerita kayak gitu. Tapi kalau saya itu sebenarnya nggak percaya. Soalnya saya, ya namanya anak sekecil itu nggak mungkin sampai diperkosa sampai kayak gitu. Soalnya saya tahu keseharian dia. Nggak tahu kalau misalkan abang saya cerita emang seperti kayak gitu ya. Baik, itu adalah hasil dari penyelidikan polisi, Ibu Mimi. Tapi apakah pihak keluarga, ini terutama Ibu Mimi sebagai adik kandung korban, bisa melihat bahwa kakak atau abang Ibu Mimi ini ada masalah dengan pelaku? Ya, dia sih sebenarnya teman dekat si dukun itu. Bahkan abang saya juga abang saya juga nggak percaya kalau dia tuh demen sama istrinya. Soalnya kata dia orang paling baik. Ngapa saya langsung ke Slengseng? Saya bilang ke anaknya nih yang paling tua, namanya Samsudin. Saya ajak dia ke sini karena ada bapaknya di sini. Pas itu dia bilang, dia semuanya yang berbilang tuh, katanya emaknya ini didemenin sama dukun cabul. Itu. Baik. Tapi artinya keluarga sempat mendengar ada masalah pelecehan begitu di dalam keluarga sendiri? Enggak ada. Sama sekali nggak tahu. Terkait perselingkuhan, apakah ada pernah mendengar kabar atau masalah di dalam keluarga Ibu Mimi? Ada sih kayaknya. Baik, tapi tidak sempat begitu abang dari Ibu Mimi ini bercerita tentang masalahnya. Kemudian ini bagaimana sih awalnya hingga akhirnya ini korban ini akhirnya dibongkar makamnya, karena sebelumnya ada konfirmasi bahwa korban ini tewas bunuh diri, kemudian dibongkar, diotopsi karena ada dugaan bahwa dibunuh. Ini apakah memang permintaan keluarga untuk dibongkar makamnya? Iya, permintaan keluarga karena meninggalnya nggak janggal. Dia kalau bunuh diri itu nggak sampai segitu racaknya. Sampai dimanapun ada orang sekali aja udah nggak kuat. Itu. Baik, ada kecurigaan dan kejanggalan dari kematian dari korban sendiri. Bagaimana keseharian sebenarnya dari pelaku ini? Apakah juga keluarga juga mencurigai terkait sikap dari pelaku? Apa kecurigaan yang muncul dari Ibu Mimi sendiri? Saya mencurigakan. Sebab apa? Itu istrinya sebenarnya orang yang paling baik di mata saya.
Kalau nggak mungkin nggak ada orang ketiga, nggak mungkin sampai terjadi kayak gini. Gitu. Baik. Artinya ada dugaan-dugaan juga dari pihak keluarga, dugaan adanya perselingkuhan dari yang menjadi dugaan penyebab dari kematian dari korban sendiri. Terima kasih Ibu Mimi sudah berbagi cerita kepada kami.